Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iya, selamat malam, Pak. Selamat malam, dengan saudara siapa? Saya Indra Kusuma, lulusan Teknik Industri dari Unindra. Eh, saya Ahmad Fakih. Di sini saya akan menjadi konselor Anda. Sebelumnya apakah Anda pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum, Pak. Belum. Jadi di sini saya akan memberitahu Anda ya. Baik, jadi konseling itu adalah proses bantuan profesional yang dilakukan melalui komunikasi tatap muka antara saya sebagai konselor dengan Masnya sebagai konseling untuk membantu memahami dan mengatasi masalah pribadi Masnya. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan asas-asas yang akan kita lakukan dalam kegiatan konseling ini ya. Baik, Pak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor ini akan menjadi kewajiban saya untuk menjaga dan merahasiakan masalah pribadi Anda. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Apakah Anda Masnya ini datang ke sini dengan secara sukarela? Ya, saya di sini dengan sukarela, Pak. Baik. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang dimana konselor dan konseling ini perlu bersikap terbuka ketika berkomunikasi. Baik, dapat dipahami? Ya, maaf. Baik, bisa diceritakan keluh kesah yang Anda alami saat ini? Kadang tiba-tiba aja ngerasa hampa aja sih hidup. Padahal padahal hidup lagi nggak kayak apa tuh? Tidak buruk-buruk amat. Tapi kamu nggak tahu itu kenapa? Ya, nggak bisa dijelasin juga sih. Bisa dijelasin juga. Baik. Menurut dalam ilmu psikoanalisis ya, itu biasanya disebut sebagai konflik bawah sadar ya. Ya, Jadi perasaan yang tidak bisa kita alami ya, kita pahami seringkali berasal dari luka yang pernah kita tahan gitu kan. sebentar. Maksudnya tekanan itu maksudnya gimana? Jadi gini, kita belajar menekan perasaan ya yang menyakitkan. Misalnya waktu kecil kamu sering sedih gitu kan, sering nangis, tapi kamu itu dibilang sama orang tua itu kamu jangan cengeng, kamu jangan nangis, ataupun ketika kamu marah tapi diminta untuk diam ataupun nurut, maka akhirnya kamu akan belajar kalau kamu merasa ya kamu disalahkan, jadi kamu ingin marah, kamu dianggapnya salah gitu. Jadi itu yang kamu simpan semuanya. Jadi itu semua masih ada. Masih, dan itu nggak bakal hilang. Itu yang bikin kamu sekarang tuh cepat cemas ya kan, cepat marah, cepat merasa tidak cukup, tapi kamu sendiri tidak tahu kenapa itu. Tapi aku udah lupa masa masih kecil tuh. Jangan itu. Enggak. Tapi saya sudah lupa masa kecil saya. Saya bahkan nggak ingat hal-hal buruk yang terjadi itu seperti apa. Itu wajar ya. Banyak yang trauma itu yang tidak bisa kita ingat secara utuh gitu. Karena kita tekan di alam bawah sadar. Jadi kita itu tubuh dan pikiran kita itu nggak bakal mengetahui ya. Itu wajar ya. Banyak trauma itu tidak kita ingat secara utuh. Karena apa? Trauma itu kita tekan ke alam bawah sadar. Akan tetapi tubuh kita, pikiran kita itu masih tetap mengingat ya. Makanya kadang itu suara keras yang bikin kamu panik ataupun ditinggal sebentar saja oleh teman kamu ataupun keluarga kamu, itu yang bikin kamu merasa tidak aman. Itu bukan sekedar berlebihan, tapi itu respon karena luka lama yang belum sembuh. Berarti saya rusak ya, Pak? Kamu itu nggak rusak ya, kamu hanya terluka, tapi luka itu bisa disembuhkan. Yang penting kamu mau menyadari dan mau menghadapinya, bukan lari ataupun disimpan terus menerus. Tapi kalau saya buka lukanya, saya takut tambah sakit. Baik ya, yang namanya luka itu pasti sakit ya. Dan sakit itu akan muncul lagi
Tapi beda. Dulu kamu itu terlukanya dalam keadaan sendirian. Sekarang kamu bisa hadapinya mungkin dengan bantuan, ataupun dengan pemahaman, ataupun dengan kasih sayang diri sendiri, ya. Itu disebut katarsis, atau dengan kata lain yaitu proses menyadari dan mengungkapkan lalu melepaskan. Jadi masalah yang kamu hadapi saat ini, kamu ungkapkan, kamu sadari, lalu kamu lepaskan. Berarti langkah pertamanya apa ya, Pak? Langkah pertamanya, langkah pertamanya itu kamu harus berhenti berpura-pura kuat. Mulai tanya sendiri, ya, tanya sama diri kamu, apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang sedang kamu hindari, dan beri ruang untuk mendengarkan jawabannya, walaupun itu menyakitkan. Jadi intinya, dalam psikoanalisis kita percaya bahwa yang disadari bisa disembuhkan, dan kamu yang mempunyai penyakit ataupun kena gangguan seperti ini, kamu layak sembuh. Sebab kamu bukan sempurna, tapi kamu adalah manusia. Oke guys, mungkin ini aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.